Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembahasan kali ini kita membahas materi di kelas 9, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa diharapkan dapat menelaah struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyimpulkan kebahasaan teks laporan percobaan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Struktur teks laporan percobaan. Untuk struktur yang terdapat pada teks laporan percobaan ada 6. Yang pertama ada judul. Judul merupakan bagian yang bertindak sebagai identitas laporan serta penyaji gambaran sekilas isi. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan bagian yang menyajikan pencapaian dari dilakukannya percobaan. Yang ketiga, bahan dan alat. Bahan dan alat merupakan bagian yang memaparkan bahan dan alat yang digunakan selama percobaan. Yang keempat, langkah percobaan. Langkah percobaan merupakan bagian yang menjabarkan tindakan atau tahapan-tahapan yang dilakukan selama percobaan. Yang kelima, hasil percobaan merupakan bagian yang menyajikan hasil yang diperoleh dari percobaan. Yang keenam, simpulan. Simpulan merupakan hasil gagasan terhadap seluruh isi laporan percobaan mulai dari awal hingga akhir. Nah, bagi seorang penulis yang akan menulis teks laporan percobaan, maka harus memperhatikan 6 struktur ini. Jangan sampai ada yang tertinggal atau bahkan urutannya teracak. Oleh karena itu, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika akan menulis teks laporan percobaan adalah mengenai strukturnya. Selanjutnya, kita masuk kepada kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim. Sinonim merupakan kata yang memiliki makna sama dengan kata yang lain, atau disebutnya dengan persamaan makna. Contoh, ekonomis sama dengan hemat, pandemi sama dengan wabah, evaluasi sama dengan penilaian. Yang kedua, menggunakan antonim. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlainan dengan kata yang lain, atau disebutnya dengan perlawanan makna. Contoh, absen lawannya hadir, akrab lawannya tak kenal, berhasil lawannya gagal. Yang ketiga, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang digunakan untuk menghitung jumlah wujud seorang, binatang, barang, urutan dalam suatu rangkaian angka atau konsep jumlah. Contoh, A. Ibu membeli 1 lusin gelas kaca. Pada kalimat ini, yang menjadi kata bilangannya adalah 1 lusin. Yang B. Ada 4 orang siswa sedang melakukan penelitian. Maka, pada kalimat ini, kata bilangannya adalah 4.
Selanjutnya yang keempat ada kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam suatu kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contoh: jika, kalau, karena, tetapi, walaupun, dan lain-lain. Nah, contoh di sini adalah kata penghubung yang bisa digunakan pada kalimat. Yang kelima, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh: tolong ambilkan minum. Masukkan telur ke dalam adonan. Nah, seperti itu untuk kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan. Yang pertama ada menggunakan sinonim, yang kedua menggunakan antonim, yang ketiga menggunakan kata bilangan, yang keempat kata penghubung, dan yang kelima adalah kalimat perintah. Nah, di samping kita harus memperhatikan struktur teks laporan percobaannya, maka kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaannya juga. Nah, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.